Assalamualaikum teman-teman, welcome back in my YouTube channel. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang tahapan pada pembelajaran tematik. Nah teman-teman, sebelum saya membahas tentang tahapan pada pembelajaran tematik, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar dapat memberi semangat lebih pada saya dalam membuat konten-konten YouTube tentang pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu tahapan pembelajaran tematik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Arti kata tahapan adalah tingkatan, arti lainnya dari tahapan adalah jenjang. Tahapan memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga tahapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nah, teman-teman, pelaksanaan pembelajaran tematik perlu dilakukan beberapa hal yang meliputi tahap perencanaan yang mencakup kegiatan pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaringan tema, pengembangan silabus, dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, teman-teman, tahapan pembelajaran tematik. Nah, tahapan-tahapan pembelajaran tematik dapat teman-teman lihat pada video. Oke, teman-teman. Nah, tahapan yang pertama yaitu pemetaan kompetensi dasar. Tahukah kalian, teman-teman, apakah itu pemetaan kompetensi dasar? Nah, teman-teman, pemetaan kompetensi dasar itu adalah suatu kegiatan pemetaan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam pemetaan kompetensi dasar terdiri atas 3. Yang pertama, penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam indikator. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, identifikasi dan analisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, oke teman-teman, kita jelaskan satu-satu ya teman-teman. Nah, yang kita jelaskan pertama yaitu penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Nah, dalam melakukan kegiatan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator. Dalam mengembangkan indikator, teman-teman perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke, yang teman-teman perlu perhatikan yang kedua yaitu indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Dan yang ketiga, dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diamati. Oke, teman-teman. Nah, yang kedua, menentukan tema. Cara penentuan tema. Dalam menentukan tema, teman-teman dapat melakukannya dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama, teman-teman mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Nah, teman-teman, cara yang kedua yaitu menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Nah, guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Nah, teman-teman, dalam menentukan tema, teman-teman perlu memperhatikan beberapa prinsip. Prinsip yang teman-teman perlu perhatikan yaitu yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. Yang kedua, mulai dari yang mudah menuju yang sulit. Yang ketiga, mulai dari yang sederhana menuju yang kompleks. Dan yang keempat, dari yang konkret menuju yang abstrak. Dan yang kelima, tema dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada siswa. Yang terakhir yang teman-teman perlu perhatikan yaitu
Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Oke teman-teman. Nah teman-teman, dalam ruang lingkup tema yang ditetapkan sebaiknya tidak terlalu luas dan bisa dijabarkan. Nah lagi menjadi yang dapat dijabarkan lagi menjadi anak tema atau subtema yang sifatnya lebih spesifik ya teman-teman. Nah anak tema dan subtema yang tadi itu dapat dikembangkan lagi menjadi suatu materi atau isi pembelajaran. Misalnya contohnya teman-teman, misalnya tema pengalaman. Nah pada tema pengalaman ini dapat teman-teman kembangkan menjadi anak tema. Nah anak temanya ini bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan, pengalaman menyedihkan, dan yang terakhir pengalaman lucu. Itulah teman-teman. Nah selanjutnya kita masuk ke identifikasi dan analisis standar kompetensi dasar dan indikator. Nah teman-teman, dalam melakukan identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi dasar dan indikator yang cocok untuk setiap tema, sehingga semua standar kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. Oke teman-teman, nah kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu menetapkan jaringan tema. Dalam menetapkan jaringan tema, buatlah jaringan tema yaitu dengan menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Nah, dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Nah, jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. Nah, teman-teman, tahapan yang selanjutnya yaitu penyusunan silabus. Nah, dalam penyusunan silabus, hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Nah, komponen silabus ini terdiri dari standar kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber, dan penilaian. Nah, begitulah teman-teman. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu penyusunan rencana pembelajaran atau RPP. Nah, untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, rencana pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Nah, komponen rencana pembelajaran tematik ini meliputi yang pertama, identitas mata pelajaran atau nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator akan dilaksanakan. Yang ketiga, materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Nah, yang keempat, strategi pembelajaran. Nah, dalam strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Kegiatan ini tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Nah, yang kelima, alat dan media yang digunakan untuk melancarkan pencapaian kompetensi dasar serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai. Nah, yang terakhir, penilaian dan tindak lanjut, prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta didik serta tindak lanjut hasil penilaian. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar teman-teman dapat melihat postingan-postingan terbaru tentang materi-materi yang akan saya jelaskan nanti. Oke teman-teman, akhir kata
kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.